Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Darmayanda dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan salah satu acara pada praktikum geokomputasi, yaitu pembuatan kafling dan juga delineasi pada peta. Untuk delineasi sendiri adalah sebuah penarikan garis batas sementara dari suatu objek baik berupa kecamatan, kabupaten, ataupun kota. Dan juga sebelum melakukan delineasi harus diawali dengan georeferencing terlebih dahulu, di mana mungkin dari teman-teman telah mempelajarinya pada acara-acara sebelumnya. Dan untuk peta yang saya gunakan pada kesempatan kali ini adalah peta lembar dari Salatiga, daerah dari Jawa Tengah, di mana untuk UTM zone-nya sendiri adalah 49 Southern begitu. Dan untuk georeferencingnya telah dilakukan update georeferencing dan terlihat berhasil. Bisa dikatakan berhasil karena peta yang dihasilkan itu tidak miring, dan juga apabila dilakukan zoom out ataupun zoom in itu skalanya mengikuti yang ada pada peta. Oke, selanjutnya masuk pada bagian pembuatan kaflingnya terlebih dahulu sebelum dilakukan delineasi. Kita akan berfokus pada bagian drawing tool atau toolbar drawing yang ada di bawah ini. Kalau dari laptop dari teman-teman atau harddisk dari teman-teman masih belum memiliki toolbar drawing, itu bisa ke customize terlebih dahulu, lalu toolbar, dan pada bagian draw itu bisa di checklist. Oke. Hal pertama yang akan dilakukan adalah mengambil rectangle, dan juga bisa diterangkan terlebih dahulu di mana pada pembagian ini terdapat banyak gambar bangun yang ada. Tapi untuk penggambaran kafling ini dilakukan dengan rectangle karena kafling yang akan dihasilkan adalah berbentuk seperti persegi. Oke, setelah dilakukan penarikan, bisa langsung diedit di properties. Untuk fill color adalah warna yang mengisi pada bagian kotakan ini, dan juga outline color adalah warna yang menjadi garis warnanya, dan outline width yaitu adalah ketebalan. Untuk fill color bisa diubah menjadi no color terlebih dahulu, dan outline color dan juga ketebalan dari si garis luarnya ini bisa disesuaikan sesuai dengan kenyamanan dari teman-teman. Lalu juga pada kesempatan kali ini untuk size-nya sendiri itu diambil 3 kilo dikali 3 kilo, itu berarti 3000 meter. Lalu apply dan oke. Dan juga kotakan yang ada ini sendiri itu masih dalam bentuk garis, yang mana ini masih belum mempunyai dari koordinatnya. Maka dilakukan graphic to features di bagian toolbar drawing, lalu convert to features untuk mengubah batas garis menjadi koordinat. Lalu pada yang use the same coordinate system as this layer source data, sama seperti peta yang digunakan. Lalu untuk output filenya sendiri itu bisa diganti namanya tergantung dengan kenyamanan dari teman-teman sendiri. Pada kesempatan kali ini saya mengganti namanya menjadi batas kafling SHP, dan automatically delete graphic after conversion itu di checklist. Oke. Untuk pembuatan kafling telah selesai dilakukan, masuk kepada bagian delineasi peta. Untuk delineasi pada peta ini sendiri, itu hal yang dilakukan adalah membuat dari fitur shapefile dengan tujuan mengelompokkan dari peta-peta yang ada atau peta yang akan dibuat sesuai dengan formasi. Untuk melakukan shapefile sendiri, itu pada file yang akan digunakan, klik new, dan klik pada shapefile. Untuk namanya sendiri kita gunakan formasi, dan untuk fitur type-nya ini sendiri itu ada beberapa fitur yang sering digunakan seperti point, polyline, dan juga polygon. Untuk point ini sendiri adalah titik, polyline adalah kumpulan titik yang menjadi garis atau biasa disebut garis, dan juga polygon adalah
penggabungan garis yang menutup sehingga membentuk suatu bangun, baik itu persegi, persegi panjang, segitiga, dan lainnya. Dan untuk pada kesempatan kali ini, pada pembuatan formasi itu digunakan poligon. Lalu untuk koordinat sistemnya disamakan menjadi 49 Southern. Lalu klik OK. Selanjutnya mulai Start Editing. Pada bagian editor diklik Start Editing. Lalu diedit pada bagian formasi. Dan untuk create feature-nya sendiri itu diambil menjadi rectangle sesuai dengan batas cufflingnya. Lalu tarik hingga semua batas cuffling tertutup. Dan pada bagian kotakan biru ini sendiri itu diubah menjadi hollow, warnanya menjadi hollow atau tidak berwarna. Dan sama seperti cuffling ini sendiri, itu bagian luarannya itu sesuai dengan kenyamanan teman-teman sendiri. Oke, lanjut pada bagian delineasi. Kita akan mendelineasi bagian-bagian yang ada pada peta sesuai dengan formasi yang ada. Itu bisa diambil pada cut polygon. Dan untuk awalannya kita ambil dari luar bagian cuffling yang ada. Start edit sesuai dengan garis. Dan untuk akhirannya sendiri itu diklik 2 kali pada bagian luaran cuffling. Oke. Untuk selanjutnya bisa dilakukan hal yang sama dan diakhiri di luar. Nah, sekiranya ada bagian yang di tengah yang tidak bisa di-cut polygon, itu bisa dilakukan juga dengan cara buat seperti biasa, start di dalam juga, tapi pada bagian akhirnya itu memotong antara batas titik 1 dan juga titik kedua, jadi memotong di antaranya. Oke, itu adalah salah satu cara terkait dengan pembuatan formasi apabila tidak bisa di cut polygon. Oke, di stop editing terlebih dahulu dan juga di save. Untuk dari sungai itu juga bisa dilakukan delineasi, di mana sama dengan formasi digunakan shapefile, tapi perbedaannya adalah untuk sungai menggunakan polyline. Dan juga untuk koordinat sistem disamakan 49 Southern. Lalu klik OK dan juga delineasi seluruh bagian sungai yang ada pada bagian dalam cuffling. Cara pendelineasiannya juga sama, di Start Editor, lalu diedit sesuai dengan keadaan dari si sungainya. Oke, pada kesempatan kali ini saya telah mendelineasi pada bagian sungainya, sehingga terlihat semuanya ada formasi dan juga ada sungai. Lalu bisa untuk formasinya ini sendiri bisa diberikan keterangan pada bagian diklik kanan pada formasi lalu open attributable. Lalu dimatikan terlebih dahulu untuk editornya. Dan pada bagian ini sendiri, pada bagian yang kiri atas itu add field. Lalu berikan nama formasi. Untuk type-nya adalah text. Dan untuk length-nya atau panjang sendiri itu terserah dari kenyamanan teman-teman masing-masing. Lalu disesuaikan dengan formasi-formasi yang ada pada lembar geologinya. Dan untuk penulisan pada formasi ini harus di start editing terlebih dahulu baru bisa diketik. Oke, di sini saya telah melakukan penamaan di mana untuk bagian berwarna pertama yang berwarna hijau itu adalah formasi kerek. Lalu yang berwarna biru tua dan yang di tengah ini sendiri itu adalah anggota kritik dari formasi Kalibeng, dan yang berwarna biru muda itu adalah formasi Kalibeng. Lalu di save dan stop editing. Dan untuk pewarnaannya sendiri itu bisa dilakukan pewarnaan terkait dengan formasi-formasi yang ada. Bisa ke formasi, lalu properties. Oke, properties, lalu di simbologi. Ambil pada bagian kategori, dan pada value field-nya diambil formasi, dan pada bagian bawah itu ada add value, diklik pada add value dan di apply. Oke, selanjutnya juga diberikan keterangan checklist pada label feature in this layer, dan juga pada teks untuk label field-nya ini sendiri itu diambil pada bagian formasi, apply, dan juga oke. Oke, untuk pembuatan dari delineasi peta telah selesai dilakukan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan.
Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.